Judul proposal penerapan teknologi fine ozone bubbles untuk meningkatkan proses koagulasi flokkulasi pada proses pengolahan air bersih di instalasi pengolahan air, diusulkan melalui Institut Pertanian Bogor dengan Ketua Pengusul Profesor Dr. Y. Aris Purwanto dari IPB dengan bidang keahlian Teknik Biologi dan Lingkungan, anggota pengusul Dr. Alin Kurniawan dari IPB bidang keahlian Teknik Lingkungan, Dr. Anto Tri Sugiarto dari BRIN dengan bidang keahlian Electrical Engineering dan Production Engineering, Dr. Kusnul Arif dari IPB dengan bidang keahlian Teknik Lingkungan, Dr. Nur Hasanah dari IPB dengan bidang keahlian Teknik Informasi dan Bisnis. Untuk mitra pengguna dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang diwakili oleh Bapak Adi Gunadi, sedangkan mitra industri dari PT Plasma Center Indonesia diwakili oleh Bapak Edi Mulyono. Sebagai latar belakang dari usulan kegiatan ini adalah bahwa ketersediaan air bersih penting guna memenuhi kualitas hidup yang sehat. Air baku dari instalasi pengolahan air atau water treatment plant dapat berasal dari mata air, sungai, atau danau. Air baku diubah menjadi air bersih yang sesuai dengan standar kualitas air bersih melalui proses pengolahan. Tahapan yang sangat penting dari suatu instalasi pengolahan air bersih adalah proses koagulasi dan flokkulasi dari air baku. Proses ini dilakukan secara kimia dengan menambahkan koagulan seperti PAC atau polyaluminium chloride atau tawas, serta flokulan seperti polimer anionik atau kationik. Setelah air berada di unit koagulasi, selanjutnya air melalui proses pengadukan perlahan agar PAC atau tawas tercampur dalam air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk vlog yang lebih besar sehingga mudah mengendap. Dalam unit ini, vlog yang telah terbentuk biasanya berbentuk lumpur akan terpisah dengan air dan secara otomatis akan mengendap di dasar bak. Air yang terpisah dari lumpur selanjutnya dilakukan proses filtrasi agar benar-benar bersih. Penggunaan bahan kimia pada proses koagulasi dan flokkulasi ini menjadi isu yang penting karena merupakan biaya variabel yang jumlah penggunaannya tergantung dari kualitas air baku. Skema yang dipilih untuk usulan kegiatan ini adalah A3 dengan mitra pengguna, yaitu Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dan mitra industri PT Plasma Center Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengujian lapang reka cipta prototipe fine ozone bubble yang diusulkan di instalasi pengolahan air bersih mitra pengguna. Sementara luarannya adalah bahwa prototipe fine ozone bubble telah teruji di lapang di instalasi pengolahan air bersih. Untuk target capaiannya berupa desain prototipe generator fine ozone bubble, desain penempatan prototipe fine ozone bubble di instalasi pengolahan air, unit generator fine ozone bubble, unit ozone bubble injector, dan unit ultraviolet. Reka cipta yang diusulkan adalah teknologi fine ozone bubble. Teknologi fine ozone bubble yang diusulkan adalah prototipe penghasil gelembung nano dan mikro yang berisi gas ozon yang ditempatkan pada kolam intake di instalasi pengolahan air. Gambar 2 menunjukkan penempatan reka cipta di tahapan proses pengolahan air bersih. Reka cipta yang diusulkan ini telah melalui pengujian di laboratorium dan menunjukkan hasil dapat meningkatkan dan mempercepat proses koagulasi dan flokkulasi sehingga diharapkan dapat mempercepat proses sedimentasi. Reka cipta teknologi fine ozone bubble untuk instalasi pengolahan air bersih yang diusulkan
Dikembangkan dari reka cipta yang telah dilindungi paten, diantaranya adalah air berozon, alat penghasil gelembung mikro nano, unit pengolah air baku menjadi air siap minum menggunakan nanobubble ozon, dan ozon fine bubble water untuk pengurangan residu pestisida. Gambar 3 menunjukkan prototipe fine ozone bubble dan fine bubble nozzle. Pada pengujian fine ozone bubble di kolam yang ditunjukkan pada gambar 4, dapat dilihat bahwa gelembung halus dapat terbentuk di dalam air. Keberadaan gelembung berukuran nano dan mikro yang berisi gas ozon dalam konsentrasi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan proses koagulasi dan flokkulasi. Gambar 5 dan 6 menunjukkan perbedaan antara air baku yang diberi perlakuan fine ozone bubble dengan yang tidak. Dapat dilihat di sini bahwa air baku yang diberi perlakuan fine ozone bubble mengalami proses pembentukan gumpalan yang relatif lebih besar. Hal ini diharapkan tentunya proses pengendapan dapat terjadi secara lebih cepat. Tabel 1 menunjukkan perbedaan kekeruhan antara air baku, air sedimen, dan air bersih dari perlakuan tanpa treatment fine ozone bubble dan dengan perlakuan fine ozone bubble. Secara teknis, teknologi fine ozone bubble dapat mempercepat proses penguraian bahan organik yang ada di dalam air, mampu mematikan bakteri, mikroba yang berbahaya yang mencemari air secara lebih cepat sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia. Rekam jejak penelitian teknologi fine bubble dan teknologi plasma yang menghasilkan gas ozon sudah dimulai sejak tahun 2017 melalui kerjasama penelitian antara IPB dengan BRIN. Reka cipta atau hasil penelitian yang telah dilakukan adalah teknologi fine bubble untuk mempercepat germinasi dan pemantahan dormansi dari benih tanaman, kemudian ozonized water untuk menghilangkan residu pestisida di produk hortikultura, plasma fine bubble untuk pengolahan air limbah tambak udang, dan recirculated aquaculture system berbasis plasma fine bubble yang dilengkapi dengan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT. Peta jalan teknologi fine ozone bubble untuk instalasi pengolahan air bersih ditunjukkan pada gambar 7. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan untuk melanjutkan reka cipta yang telah dikembangkan diantaranya adalah pengembangan water treatment untuk tujuan menghilangkan E. coli untuk menyediakan air minum untuk ayam di sistem closed source seperti yang terlihat pada gambar 8. Kemudian juga kerjasama dengan Perum Pergadian untuk kegiatan membersihkan air danau dengan menggunakan teknologi pengolahan air limbah dengan teknologi plasma fine bubble seperti yang terlihat pada gambar 9. Keunggulan reka cipta yang diusulkan adalah bahwa teknologi fine ozone bubble dapat mempercepat proses penguraian bahan organik yang ada di dalam air, mampu mematikan bakteri, mikroba yang berbahaya yang mencemari air baku. Gelembung halus yang diinjeksikan dalam air akan memberikan muatan pada zat terlarut di air sehingga meningkatkan kemampuan zat terlarut atau pengotor untuk saling berikatan dalam ukuran yang lebih besar sehingga mempercepat proses pengendapan. Karena lebih cepat mengendap, maka berpotensi mengurangi penggunaan bahan kimia, koagulan maupun flokkulan. Sementara kekurangan dari reka cipta ini adalah tentunya untuk proses instalasi pengolahan air perlu ada tambahan generator fine ozone bubble yang kapasitasnya disesuaikan dengan kapasitas intake air baku. Kemudian untuk reka cipta prototipe fine ozone bubble ini tidak dapat menghilangkan keberadaan logam berat di dalam pengolahan air, tetapi mampu mempercepat proses oksidasi sehingga akan lebih cepat mengalami proses sedimentasi. Perbedaan antara reka cipta yang pernah diusulkan yaitu adalah plasma fine bubble untuk pengolahan air limbah di tambak udang dan recirculated aquaculture system untuk budidaya perikanan
yaitu adalah bahwa pemanfaatan plasma dan fine bubble itu ditujukan untuk pengolahan limbah cair tambak udang, sementara untuk budidaya keperluan untuk budidaya di sistem recirculated aquaculture system, pemanfaatan teknologi plasma fine bubble adalah di samping untuk mengolah limbah cair, juga airnya digunakan kembali untuk budidaya tambak udang. Produk yang dihasilkan dari rekaceta yang sudah pernah dikembangkan adalah air limbah yang sesuai dengan baku mutu air buangan limbah dan juga air baku untuk budidaya udang. Sementara untuk teknologi fine ozone bubble untuk water treatment plant, pemanfaatan dari plasma fine bubble dan micro bubble lebih ditujukan untuk meningkatkan proses koagulasi dan flokulasi dari air baku pada proses pengolahan air bersih. Sehingga produk yang dihasilkan adalah air bersih sesuai dengan baku mutu air bersih. Untuk tahapan pelaksanaan kegiatan, ada 6 tahap yang diusulkan di sini, yaitu yang pertama adalah perancangan prototipe generator yang dilakukan oleh tim peneliti, tentunya setelah berkoordinasi dengan mitra pengguna dan mitra industri. Yang kedua adalah manufacture prototipe generator fine ozone bubble yang dilakukan di lokasi mitra industri. Kemudian tahap ketiga adalah instalasi prototipe di instalasi air bersih di mitra pengguna. Selanjutnya dilakukan pengujian prototipe generator fine ozone bubble di kolam instalasi pengolahan air di mitra pengguna yang dilakukan oleh semua tim peneliti dibantu dengan mahasiswa, dengan mitra pengguna dan mitra industri. Selanjutnya dilakukan evaluasi prototipe generator untuk memastikan bahwa prototipe generator dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Jika ada hal yang kurang secara teknis, maka akan dilakukan perbaikan. Tahap selanjutnya adalah analisis kelayakan ekonomi penggunaan prototipe fine ozone bubble untuk instalasi pengolahan air. Secara lebih detail, tahapan pelaksanaan kegiatan digambarkan dalam bentuk diagram fishbone seperti terlihat pada gambar 10. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan ini diusulkan selama 6 bulan, mulai bulan Juli sampai Desember. Dengan masing-masing tahapan kegiatan dijelaskan di dalam tabel pelaksanaan kegiatan seperti yang terlihat pada tabel 2. Untuk rencana anggaran biaya yang diusulkan melalui dana padanan Kedareka adalah Rp864.286.000, di mana Rp596.996.000 dialokasikan untuk pembelian bahan yang digunakan untuk pembuatan prototipe generator fine ozone bubble yang desainnya dirancang oleh tim peneliti, disesuaikan dengan kondisi instalasi pengolahan air minum di mitra pengguna. Sementara untuk dana padanan yang disediakan oleh mitra pengguna, yaitu dari Perusahaan Umum Daerah Delta Pakuan, adalah sebesar 460 juta, di mana dalam bentuk natura sebesar 200 juta, yaitu untuk penggunaan fasilitas pengolahan air. Kemudian dana tunai sebesar 260 juta yang dialokasikan untuk pembelian bahan kimia, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya pengujian kualitas air di laboratorium selama kegiatan berlangsung. Kemudian untuk dana padanan dari mitra industri sebesar 406 juta yang terdiri dari natura sebesar 360 juta untuk penggunaan fasilitas workshop dan peralatan workshop yang digunakan untuk manufaktur prototipe generator fine ozone bubble. Kemudian juga ada biaya dalam bentuk tunai yang dialokasikan untuk biaya tenaga kerja dan biaya listrik yang digunakan selama proses pembuatan prototipe. Demikian paparan program padanan Kedareka yang diusulkan. Terima kasih.